Kita patut bersyukur melihat rekam jejak di mana Tuhan bekerja, berkarya melalui pelayanan di Indonesia. Dan hari ini saya rindu kembali lagi kita semua disemangati dengan tema konvensi kali ini, Keep on Fire. Saya pikir hari ini hari yang terakhir, jadi merupakan hari yang panjang buat kita. Jadi mungkin kita sedikit agak panjang acara hari ini, tapi nikmati saja. Ini kebersamaan kita, bahkan di dalam setiap konven, hari terakhir merupakan hari yang panjang, di mana kita betul-betul ingin menikmati berkat Tuhan. Saya akan share screen untuk menutup atau mengisi closing ceremony pada konvensi yang ke-18. Seperti yang pertama, saya sempat menyampaikan di hari yang pertama, keep on fire. Api melambangkan perkenanan Allah. Bahwa semua korban harus dibakar dengan api. Dan korban yang sempurna itu adalah di dalam Kristus Yesus. Dan itulah yang harusnya terus dikobarkan kepada setiap kita. Kita terus memberitakan Injil kepada diri sendiri setiap hari. Mengingatkan bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. Manusia yang berdosa yang telah menerima kemurahan Allah. Oleh pengorbanannya kita diselamatkan. Api melambangkan perkenanan Allah. Dan dialah itu yang mengobarkan semangat kita untuk terus memberitakan Injil. Di hari pertama saya juga sudah menyampaikan hal yang kedua. Api melambangkan Roh Kudus. Yang memberikan kita kuasa dan keberanian. Di dalam Kisah Rasul dan bahkan sepanjang kitab Kisah Para Rasul. Diceritakan bagaimana api Roh Kudus itu terus membakar, memberi semangat, memberi kuasa, memberikan keberanian kepada para rasul, kepada murid-murid, bahkan kepada setiap jemaat untuk memberitakan Injil Kristus dengan berani. Dan hari ini saya akan menyampaikan poin yang ketiga. Api melambangkan penyertaan Allah sendiri. Seperti yang sudah kita saksikan di dalam milestone Indonesia. Bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini, bukankah kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, karyanya yang hebat atas setiap kita, tangan yang tak terlihat itulah yang nyata di dalam pelayanan yang Tuhan sudah berkati. Kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan, Keluaran 40 ayat 37 dan 38. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari. Dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan seluruh mata umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Tuhan menyatakan penyertaannya kepada bangsa Israel. Melalui api, melalui tiang api yang menyertai perjalanan orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Dan di dalam ulangan yang ke-29 ayat yang kelima dikatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ini poin yang penting di ayat yang ke-6. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kembali lagi tema kita keep on fire. Api menyatakan pernyataan Allah. Allah yang setia. Allah yang memimpin umatnya. Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Bukankah itu yang memberikan kita satu keberanian, memberikan kita satu semangat, bahwa Allah yang seperti itulah yang sudah menyertai pelayanan kita, harusnya membuat kita terus berapi-api. Karena kita tahu ada Allah yang penuh kuasa, yang memimpin kita, yang menolong setiap kita, yang menyertai kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Tadi di dalam milestone kita sudah diingatkan tentang bagaimana tahun 2014 peletakan batu pertama, dan kita bersyukur akhirnya tahun 2016
kita diizinkan oleh Tuhan boleh menjadi tuan rumah bagi 80 negara di seluruh dunia dengan peserta kurang lebih 250 orang. Kita menjadi tuan rumah. Bukan mengenai bangunannya, tapi bagaimana karya Allah dari tangan Allah yang tak terlihat, yang nyata di dalam pekerjaannya melalui pelayanan Indonesia. Dan kita juga boleh melihat bahwa kita bersama-sama dengan orang-orang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang bergabung di dalam Internasional, bergandengan tangan, together we can change the world till everyone hears. Bersama-sama kita boleh mengubah dunia dengan Injil Kristus sampai setiap orang mendengar Injil Kristus itu. Dan kita bersyukur semua adalah karya dan luar biasa. Tapi bagi saya secara pribadi, bahwa gambar inilah yang terindah. Bukan gedung yang tadi, tapi gambar ini. Mungkin sebagian Bapak Ibu tahu gambar ini. Ini adalah gambar Training Center Indonesia yang pertama di Selorejo. Ada sekian belas angkatan dihasilkan. Lulusan-lulusan implementator training ada di tempat ini. Tempat yang sederhana, tapi di mana kita boleh diingatkan kembali. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kalau bukan Tuhan yang memegang tangan kita, siapa kita? Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Kalau kita ada hari ini, semata-mata adalah karya Kristus, adalah pekerjaannya, adalah penyertaannya, dan kita perlu bersyukur. Api melambangkan penyertaan Tuhan yang boleh terus membakar kita, melayani dengan setia, karena Dialah yang berkuasa, yang memegang tangan kita. David Livingstone, seorang penginjil untuk benua Afrika. Dia orang yang luar biasa, yang memberi hidupnya untuk Tuhan melalui pelayanannya di Afrika. Betapa dia banyak menderita, betapa dia banyak sekali mengalami tantangan. Dia dihadapkan dengan binatang buas, bahkan suatu ketika dia diterkam oleh harimau yang membuat lengan kirinya hampir lepas dan yang akhirnya membuat cacatnya seumur hidup. Tapi di tengah tantangan seperti itu dia tidak mundur. Banyak kesulitan yang dia alami. Dia mengalami kesulitan dengan suku-suku yang terasing, yang biadab, yang ingin membunuh dia. Dia masuk ke hutan-hutan di Afrika yang bahkan belum pernah terjamah oleh orang-orang kulit putih yang masuk supaya Injil boleh diberitakan. Ada banyak tantangan. Dia mengalami kesepian, mengalami ketakutan. Bahkan anaknya suatu ketika meninggal tatkala mereka harus melintasi gurun Kalahari yang begitu luas. Dan itu menghancurkan hatinya. Bahkan istrinya yang paling dia sayangi. Suatu ketika pada waktu dia menyertai David Livingstone, akhirnya terkena penyakit malaria dan akhirnya istrinya pun meninggal dunia. Betul-betul dia merasa kesepian, betul-betul dia merasa lonely, betul-betul dia merasa tidak ada siapa-siapa. Perjuangannya terlalu berat, pekerjaannya terlalu berat, bebannya terlalu besar. Tapi di dalam jurnalnya, dia bercerita satu hal seperti ini. Saya akan memberitahu kalian apa yang menopang saya di tengah semua kerja keras dan penderitaan dan kesepian yang tidak dapat saya gambarkan beratnya. Yang menopang saya adalah sebuah janji. Janji seorang beradab yang paling terpuji dan sakral. Ialah janji, ketahuilah, aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Keep on fire. Api melambangkan penyertaan Allah di tengah banyak tantangan yang begitu hebat. Mungkin kita menjadi merasa lemah, tapi ingat ada satu janji yang bisa kita pegang, yang boleh menopang kita, yang akan terus menguatkan kita. Allah yang berkuasa,
yang empunya kuasa di surga dan di bumi. Itulah yang berjanji, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tatkala kita menjadi lemah, biarlah janji ini yang terus menguatkan kita. D.L. Moody, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa di Amerika. Orang yang sangat bersemangat di dalam penginjilan. Orang yang dengan lantang memberitakan Injil. Orang yang punya iman yang besar pada Tuhan yang besar. Dia pernah berkata, jika Allah adalah mitra kerjamu, buatlah rencana-rencana yang besar. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita punya Allah yang menyertai pelayanan kita. Keep on fire. Api melambangkan penyertaan Allah. Untuk sesi ini atau bagian ini, saya ingin memberikan kesempatan kita merefleksi diri sendiri. Bahkan saya tidak berani mengatakan apa yang pernah diucapkan David Livingstone dan mengenakannya kepada saya sendiri. Tapi biarlah ini menjadi refleksi bagi setiap kita. Tatkala kita tahu pelayanan begitu berat, tatkala kita tahu tantangan begitu besar, tapi biarlah kita diingatkan. Apa yang sempat diucapkan oleh David Livingstone dan dicatat di dalam jurnal hariannya, biarlah kita boleh mengaminkannya dan menerapkannya bagi kita sendiri. Sebuah statement yang luar biasa. Dia berkata, Tuhan, utus aku kemana saja, asal sertai aku. Letakkan beban apapun padaku, asal Engkau menopangku. Dan putuskan semua ikatan di hatiku, kecuali ikatan-ikatan yang mengikat hatiku dengan hatimu. Biarlah ini menjadi refleksi bagi diri setiap kita. Bagian yang ketiga, api melambangkan penyertaan Allah di dalam pelayanan kita. Utus aku kemana saja, asal sertai aku. Letakkan beban apapun padaku, asal Engkau menopangku. Putuskan semua ikatan di hatiku, kecuali ikatan yang mengikat hatiku dengan hatimu. Hal yang keempat dan yang terakhir yang akan kita bicarakan dalam tema Keep on Fire. Api melambangkan kemuliaan Allah, kemenangan orang-orang yang percaya, yang sebenarnya adalah merupakan kemenangan Kristus yang diperhitungkan kepada kita, orang-orang yang percaya. Janji Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, tentunya karena pelayanan, karena Injil. Dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Betapa kita merindukan ada hari itu, di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan, kemenangan yang terbesar dirayakan, bahwa dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan itu yang memberikan kita kelegaan di atas semua penderitaan di dalam pelayanan yang mungkin kita alami. Api melambangkan kemuliaan Allah. Kemenangan yang diperhitungkan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-26 dikatakan, pada waktu itu, pada waktu kedatangan anak manusia itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sungguh betapa kita merindukan hari itu. Bahwa di tengah semua jerih lelah pelayanan, kita akan menikmati bersama-sama dengan Allah sendiri.
di dalam kemuliaannya. Hingga ayat ini boleh tergenapi. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Pada hari itu setiap lutut akan bertelut, harus bertelut, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan statement ini adalah statement yang kuat. Bukan hanya orang yang percaya akan berlutut, bukan hanya orang yang percaya yang akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahkan mereka orang-orang yang tidak percaya, mereka yang memberontak, mereka musuh-musuh Allah, Tuhan paksa di dalam kemenangannya yang mulia. Dia akan paksa setiap mulut, siapapun mereka, setuju atau tidak setuju, bahwa kemuliaan Allah dinyatakan. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Keep on fire, api melambangkan kemuliaan Allah. Tatkala Allah dimuliakan, tatkala Allah ditinggikan, betapa indahnya hari itu, betapa mulianya hari itu. Tapi hari ini kita masih ada di dalam masa perjuangan, bukan? Di dalam masa peperangan, bukan? Kita belum sampai hari yang mulia itu. Kita masih di dalam masa peperangan. Seorang bernama Ferdinand Foch pernah berkata, senjata yang paling ampuh di dunia adalah jiwa manusia yang berapi-api. Kita masih dalam masa peperangan. Kita membutuhkan api itu untuk terus berkobar-kobar. Dan kita sudah tahu bahwa Roh Kudus adalah api itu yang terus membakar hati kita untuk terus bersemangat, keep on fire di dalam pelayanan yang ada. Alkisah ada sebuah cerita dari Tiongkok kuno. Ada seorang jenderal yang diperintahkan oleh raja untuk memimpin pasukannya untuk mengalahkan musuh yang 10 kali lipat lebih besar jumlahnya daripada tentaranya. Tentunya situasi ini membuat semua tentaranya menjadi kecil hati, menjadi takut, menjadi lemah. Tapi sebagai seorang jenderal dia harus mentaati perintah rajanya untuk memimpin pasukannya. Dan dia mengatakan kepada pasukannya, mari kita maju, sekalipun musuh kita 10 kali lebih banyak. Di tengah perjalanan, dia melihat sebuah vihara kuil, lalu dia katakan, mari izinkan saya untuk meminta petunjuk kepada langit, kepada dewa, supaya dia nyatakan kehendaknya. Dan dengan rasa cemas, semua pasukannya menunggu di luar, sambil jenderal itu berdoa di kuil. Dan setelah itu dia keluar, dan dia katakan, dewa sudah memberikan petunjuknya, dan mari kita lihat apa yang menjadi petunjuknya. Kita akan melemparkan koin, dan tatkala koin itu nanti yang muncul adalah bagian kepala, bagian depan, artinya kita akan menang. Sebab dewa itu yang memberikan pernyataan. Tatkala koin kepala itu yang muncul, berarti kita akan menang. Mari kita melihat apa kehendak dewa untuk setiap kita. Maka dilemparkannya lah koin itu ke atas, dan koin itu mulai berputar-putar di atas dan jatuh ke tanah. Setelah dia berputar-putar beberapa saat, semua sementara itu tentara menunggu dengan rasa cemas kira-kira koin mana yang akan muncul, kepala atau ekor, dan nyatanya muncul adalah koin kepala. Dan semua serentak berkata, hore!
Dewa menghendaki kita menang. Dan itu artinya kita pasti menang. Inilah kehendak Dewa. Maka dengan semangat yang luar biasa, mereka maju dengan pertempuran yang sengit. Luar biasanya adalah sekalipun musuhnya 10 kali lipat lebih besar, lebih banyak, mereka menang. Dan seorang prajurit berkata, ini kehendak Dewa, dan nasib tidak mungkin mengubah yang lain. Kita pasti menang, karena ini adalah kehendak Dewa. Lalu mereka pulang, dan dielu-elukan oleh seluruh kota. Ini peristiwa yang luar biasa, dengan semangat yang luar biasa yang berapi-api. Dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, mereka memenangkan pertempuran itu. Tiba saatnya sang jenderal bertemu dengan raja, dan raja menyambut dengan sukacita. Tapi kemudian raja bertanya, apa kuncinya? Apa rahasianya? Sehingga jenderal itu mampu memberi semangat, memberi api kepada diri setiap tentara itu, supaya mereka boleh berperang habis-habisan. Lalu sang jenderal itu memberikan koin itu dan menyerahkan kepada raja itu. Inilah koin itu yang memberikan nasib baik buat tentara yang ada, sehingga mereka menang di dalam pertempuran. Tatkala raja itu menerima koin itu, dia terkejut karena koin itu dari kedua belah sisinya semua dengan gambar yang sama, yaitu gambar kepala. Jadi apapun yang terjadi, tatkala dilemparkan, selalu gambar kepala yang keluar. Dan itulah kehendak Dewa, pasti menang, nggak mungkin kalah. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Bukankah cerita itu hanya sebuah motivator saja, memotivasi setiap orang untuk bersemangat. Tapi kita punya alasan yang jauh lebih kuat. Mengapa kita mau berperang? Kita mau habis-habisan. Karena kita punya satu kepastian bahwa kita lebih dari seorang pemenang. Roma pasal ke-8 ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari orang-orang pemenang. Jangan menjadi lemah. Keep on fire. Sebab oleh Dia yang telah mengasihi kita, memberikan nyawanya untuk kita, mati bagi kita. Tapi lebih daripada itu, Dia bangkit dari kubur, mengalahkan kematian. Kemenangan yang Dia janjikan adalah kemenangan yang pasti. Bahwa suatu ketika melalui kemenangan yang ada, kemenangan Kristus yang dikenakan kepada kita, kita akan mengalami kemuliaan yang besar itu. Api menyatakan kemuliaan Allah. Sehingga dengan lantang Rasul Paulus mencatat di dalam Korintus pasal yang ke-15 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Api melambangkan kemuliaan Allah. Tatkala Allah menyatakan dirinya, kemenangannya yang final, betapa mulianya hari itu. Dan itu juga akan diperhitungkan kepada setiap kita. Orang-orang yang telah melayani dan yang telah bersama-sama menjadi mitra rekan kerja Allah. Statement yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan. Tuhan tidak pernah berkata perjalanannya akan mudah.
Pelayanan tidak akan mudah. Namun dia berkata bahwa tujuan akhirnya akan bermakna. Betapa kita bersyukur, perjalanan pelayanan kita belum tentu mudah. Tapi tujuan akhirnya akan bermakna. Kita akan menikmati kemuliaan tatkala kemenangan final dari Allah itu sendiri boleh dinyatakan. Itu sebabnya kita punya alasan yang kuat, seperti yang Rasul Paulus katakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita mengaminkannya. Karena suatu ketika, di mana ada satu hari, kita akan menikmati kemuliaan itu. Jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Roma pasal 8 ayat ke-18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tatkala kita ada di surga, melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, betapa akan malunya kita tatkala kita menjadi lemah dengan penderitaan yang tidak ada bisa dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kita harusnya bersyukur, kalaupun kita harus menderita, ada kemuliaan yang Tuhan janjikan, yang tidak bisa dibandingkan dengan semua penderitaan yang boleh kita alami. Menutup konvensi yang ke-18 dengan tema Keep on Fire. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Satu ayat yang terakhir yang akan menutup seluruh khotbah, seluruh kebenaran firman Tuhan dan konvensi yang ke-18 ini. Dari Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya akan berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaannya, dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Puji hormat bagi nama Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Keep on fire.